Saat aku menyuapi anakku di teras, tetangga tiba-tiba menarik lenganku dengan wajah pucat pasi. Dia berbisik histeris, menyuruhku lari menyelamatkan diri. Aku menurut, dan betapa hancurnya hatiku saat mengetahui bahwa di rumahku sendiri, suami dan ibu mertuaku diam-diam merencanakan kematianku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu matahari bersinar sangat cerah, seolah-olah alam semesta sedang berusaha menutupi awan mendung yang selama ini menggantung di dalam rumah tanggaku. Langit biru bersih tanpa celah, dan kicauan burung gereja terdengar riuh dari pohon mangga di halaman belakang. Suasana yang seharusnya damai, namun entah mengapa bulu kuduku justru meremang. Aku duduk di kursi kayu biasa di tepi teras, memangku-mangkuk bubur bayi yang masih hangat. Di depanku, anak laki-lakiku yang baru berusia 2 tahun, Baim, sedang asyik memainkan sendok plastiknya. Sesekali ia tertawa, menampilkan deretan gigi susunya yang belum lengkap, membuat sisa bubur belepotan di sekitar mulut mungilnya. "Ayo, sayang. Buka mulutnya," bujuku lembut sambil menyodorkan suapan berikutnya. Baim menurut, melahap bubur itu dengan lahap. Momen seperti ini adalah satu-satunya pelarian bagiku. Saat hanya ada aku dan Baim, dunia terasa masuk akal. Namun, ketenangan itu terusik ketika pintu kaca geser yang memisahkan ruang tengah dan teras belakang terbuka lebar. 2 sosok keluar dari sana. Suamiku, Mas Yuda, dan ibunya, ibu mertuaku. Biasanya, jam segini Mas Yuda sudah sibuk dengan ponselnya, mengabaikan keberadaanku, atau memarahiku karena kopi yang kurang manis. Sementara ibu mertuaku biasanya hanya akan melirik sinis sebelum menyuruhku mencuci tumpukan piring bekas sarapan mereka. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Sangat berbeda. Wajah mereka dihiasi senyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu manis, dan entah kenapa, terasa sangat plastik. "Laras, kok duduk di situ sih?" tegur ibu mertuaku. Suaranya tidak melengking seperti biasa, melainkan mendayu-dayu penuh perhatian yang dibuat-buat. Ia berjalan mendekat, tangannya membawa segelas jus jeruk dingin. "Panas lo di pinggir situ." Kasihan Baim kena silau. Aku mengernyit heran. Sejak kapan ibu peduli Baim kepanasan? Minggu lalu saja beliau membiarkan Baim menangis di kamar yang AC-nya mati karena alasan hemat listrik. "Nggak apa-apa kok, Bu. Di sini justru kena angin," jawabku pelan, mencoba menolak secara halus. Aku merasa aman di sudut ini. Mas Yuda ikut nimbrung. Ia merangkul bahuku, gestur yang sudah berbulan-bulan tidak ia lakukan. Sentuhannya terasa asing, membuat tubuhku kaku. "Nurul ibu dong, sayang. Lagian pemandangannya lebih bagus kalau kamu duduk di tengah. Tuh, di kursi rotan yang di bawah pilar itu. Lebih adem, terus cahaya mataharinya pas buat jemur Baim tipis-tipis. Vitamin D itu penting." Ia menunjuk ke arah set kursi rotan tua yang terletak persis di tengah teras. Di atasnya, menggantung sebuah lampu hias kuno berukuran besar yang terpasang pada balok kayu di langit-langit teras yang tinggi. Lampu itu peninggalan pemilik rumah sebelumnya, terlihat megah namun berat. "Tapi Mas, di situ justru nggak ada anginnya," sanggahku lagi. Perasaanku semakin tidak enak. Kenapa mereka berdua begitu ngotot mengatur di mana aku harus duduk sekadar untuk menyuapi anak? "Sudah, jangan membantah suami," potong ibu mertuaku. Kali ini nada suaranya sedikit menekan, meski bibirnya masih tersenyum. "Ibu sudah siapkan bantal empuk di kursi rotan itu biar kamu nyaman. Masa niat baik kamu tolak terus? Kami ini mau memperbaiki hubungan, Laras. Kami sadar selama ini mungkin terlalu keras sama kamu." Kata-kata memperbaiki hubungan itu terdengar seperti sihir di telingaku. Sebagai seorang istri yang selama ini merasa terbuang, tentu saja ada secercah harapan bodoh di hatiku. Apakah benar mereka mau berubah? Apakah mereka akhirnya sadar dan ingin berdamai demi Baim? Mas Yuda mengambil alih mangkuk bubur dari tanganku, lalu dengan lembut menuntunku berdiri. "Sana pindah. Biar Mas yang bawakan buburnya. Kamu tinggal duduk manis sama Baim." Karena tidak ingin merusak suasana yang tumben-tumbenan, harmonis, ini, aku akhirnya mengalah.
Aku menggendong Baim dan berjalan menuju kursi rotan di tengah teras. Kursi itu memang terlihat nyaman. Posisinya tepat di tengah, menghadap ke taman. Aku duduk di sana. Mas Yuda meletakkan mangkuk bubur di meja kecil di sampingku, lalu mengecup kening Baim. Nah, kan enak dilihatnya kalau begini. Seperti ratu di istananya, puji Mas Yuda sambil tersenyum. Namun, senyum itu tidak mencapai matanya. Matanya terlihat waspada. Habiskan makannya ya, Laras. Jangan pindah-pindah sampai Baim kenyang. Ibu mau buatkan camilan dulu di dalam, kata ibu mertuaku. Mereka berdua kemudian masuk kembali ke dalam rumah. Namun, mereka tidak benar-benar pergi. Pintu kaca itu ditutup kembali, tapi gordennya tidak ditarik penuh. Dari sudut mataku, aku bisa melihat bayangan mereka berdiri di balik kaca gelap itu. Mereka berdiri diam, menghadap ke arahku, mengawasi. Jantungku mulai berdegup kencang. Kenapa mereka menontoniku seperti penonton bioskop? Apa menariknya melihat seorang ibu menyuapi anak? Aku mendongak sedikit ke atas, menatap lampu gantung besi yang tepat berada di atas kepalaku. Lampu itu bergoyang sangat pelan tertiup angin. Terdengar suara kriet halus dari engsel atau rantainya. Perasaan tidak nyaman itu semakin membesar, mencekik leherku. Rasanya seperti ada mata pisau yang sedang mengincarku, tapi aku tidak tahu dari arah mana datangnya. Mam. Baim merengek minta suapan lagi, menyadarkanku dari lamunan. Iya, sayang. Sebentar ya, ujarku dengan tangan sedikit gemetar. Aku kembali menyendok bubur, berusaha mengabaikan tatapan dua pasang mata dari balik pintu kaca di belakangku. Suasana hening di teras ini tiba-tiba terasa mencekam, seolah-olah udara di sekelilingku memadat dan bersiap meledak. Aku mencoba menepis pikiran burukku. Mungkin aku saja yang terlalu paranoid, pikirku. Mungkin mereka benar-benar ingin berbaik hati. Tapi naluri seorang ibu jarang salah. Ada bahaya yang mengintai di balik senyuman manis dan kursi rotan yang nyaman ini. Dan aku, tanpa sadar, sedang duduk tepat di pusat targetnya. Suara denting sendok beradu dengan mangkuk menjadi satu-satunya suara yang mendominasi keheningan pagi itu, selain suara gesekan daun yang tertiup angin. Aku baru saja menyuapkan sendok ketiga ke mulut Baim, ketika terdengar suara pagar samping rumah berderit keras. Sreet. Aku menoleh kaget. Pagar samping itu biasanya dikunci gembok dari dalam. Siapa yang membukanya? Dari celah pagar tanaman pucuk merah, muncullah sosok Bu Ratna, tetangga sebelah rumahku. Bu Ratna adalah wanita parubaya yang biasanya tampil rapi dan tenang. Namun pagi ini, penampilannya sangat berantakan. Daster batiknya terlihat kusut, rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini sedikit acak-acakan, dan ia hanya mengenakan sandal jepit yang warnanya tidak sepasang. Napasnya tersengal-sengal, seolah ia baru saja lari maraton. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari bedak yang biasa ia pakai. Ia membawa sebuah piring yang ditutupi serbet di tangannya. Bu Ratna, sapaku ragu, sedikit bingung melihat kedatangannya yang tiba-tiba dan lewat jalur yang tidak biasa. Melihat aku duduk di kursi rotan di bawah lampu gantung itu, mata Bu Ratna melebar. Bola matanya seakan mau loncat keluar. Ia berhenti sejenak, menatapku, lalu menatap ke atas, ke arah lampu gantung, kemudian menatap ke arah pintu kaca di mana Mas Yuda dan ibu mertuaku masih mengawasi. Dengan gerakan cepat yang aneh, Bu Ratna memaksakan sebuah senyum. Senyum yang sangat kaku dan mengerikan karena berlawanan dengan sorot matanya yang penuh teror. Laras, lagi nyuapin Baim ya? Suaranya terdengar bergetar, sedikit terlalu keras dan cempreng. Ini, ibu kebetulan bikin bolu kukus kebanyakan. Mau ngasih buat Baim. Ia berjalan mendekatiku dengan langkah terburu-buru, setengah berlari kecil. Gerak-geriknya sangat gelisah. Matanya terus melirik ke arah pintu kaca rumahku, seolah takut ada monster yang akan melompat keluar dari sana. Oh, makasih banyak, Bu. Repot-repot amat, jawabku, mencoba sopan meski hatiku semakin curiga. Kenapa Bu Ratna terlihat ketakutan setengah mati? Begitu sampai di dekatku, Bu Ratna tidak meletakkan piring bolu itu di meja. Ia justru meletakkan piring itu dengan kasar di lantai, membuat serbetnya tersingkap dan memperlihatkan bolu yang sudah hancur. Sepertinya ia tadi meremasnya karena panik. Tanpa basa-basi, ia langsung mendekatkan wajahnya ke arah Baim.
Duh, gantengnya anak ini. Sini tante cubit pipinya dulu. Ucapnya dengan nada keras yang dibuat-buat, seolah sengaja agar terdengar oleh orang yang ada di dalam rumah. Namun, tangannya tidak mencubit pipi Baim. Tangan kirinya yang dingin dan berkeringat tiba-tiba mencengkeram lengan atasku dengan sangat kuat. Kukunya menancap ke kulitku, menimbulkan rasa perih. Aku tersentak kaget. Bu Rate. SSST. Desisnya tajam, memotong ucapanku. Ia mendekatkan bibirnya ke telingaku, berpura-pura sedang mencium pipi Baim. Dari jarak sedekat ini, aku bisa mencium bau keringat dingin dan rasa takut yang menguar dari tubuhnya. Jantungku serasa berhenti berdetak saat mendengar bisikannya. Jangan lihat ke atas, Laras, bisiknya dengan suara gemetar hebat. Demi Allah, jangan mendongak. Bawa anakmu, ikut saya sekarang. Detik ini juga. Jangan bertanya, jangan menoleh. Maksud ibu apa? Tanyaku bingung, suaraku tercekat di tenggorokan. Cengkeramannya di lenganku semakin kuat, menyakitkan, seolah ia ingin menyalurkan rasa urgensi yang amat sangat. Mereka mau membunuhmu, bisiknya lagi, kali ini dengan air mata yang menggenang di sudut matanya. Lampu itu bautnya. Ayo. Belum sempat aku memproses kata-kata mengerikan itu, Bu Ratna sudah menarik lenganku dengan paksa. Tenaganya luar biasa besar untuk ukuran ibu-ibu seusianya, mungkin tenaga yang muncul karena adrenalin ketakutan. Aku yang masih memegang Baim di pangkuan, hampir saja terhuyung jatuh dari kursi rotan. Mangkuk bubur Baim tersenggol dan jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Prang! Suara pecahan itu memecah kesunyian. Dari dalam rumah, aku melihat pergerakan. Mas Yuda dan ibu mertuaku yang tadinya hanya berdiri diam di balik kaca, kini tampak terkejut. Mas Yuda buru-buru menggeser pintu kaca dengan kasar. Laras, mau kemana? Teriak Mas Yuda. Suaranya bukan nada bertanya, tapi bentakan panik. Duduk di situ. Belum selesai makannya. Jangan keluar pagar, Laras. Ibu mertuaku ikut berteriak. Suaranya melengking tinggi. Wajah mereka yang tadi tersenyum manis kini berubah menjadi topeng kemarahan yang beringas. Tidak ada kekhawatiran di wajah mereka, yang ada hanya kepanikan karena target mereka bergerak menjauh. Melihat reaksi mereka, naluriku langsung bekerja. Keraguan di hatiku sirna seketika. Bu Ratna benar. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Lari, Laras, teriak Bu Ratna, tidak lagi berbisik. Ia menyeret tubuhku menjauh dari area teras beratap itu menuju halaman terbuka. Aku mendekap Baim erat-erat di dadaku, dan memacu kakiku mengikuti langkah Bu Ratna. Jantungku bergemuruh, rasa takut yang dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Kami baru saja melangkah sekitar 5 meter dari kursi rotan tempatku duduk tadi, mendekati pintu pagar samping. Dan saat itulah, mimpi buruk itu terjadi. Terdengar suara derit logam yang menyakitkan telinga, diikuti suara kerak yang sangat keras dari langit-langit teras. Aku menoleh ke belakang sambil terus berlari. Waktu seakan berjalan lambat. Aku melihat lampu gantung antik raksasa beserta balok kayu penyangganya terlepas dari atap. Benda berat itu meluncur jatuh dengan kecepatan mematikan, menghantam tepat di atas kursi rotan yang baru saja aku tinggalkan 5 detik yang lalu. Boom! Suara dentumannya menggetarkan tanah pijakanku. Kursi rotan itu hancur berkeping-keping, rata dengan tanah, tertimpa besi dan kaca lampu yang berat. Debu dan serpihan kaca berhamburan ke segala arah. Jika aku masih duduk di sana, jika Bu Ratna telat 1 detik saja menarikku, tubuhku dan Baim pasti sudah remuk di bawah sana. Aku berdiri mematung di dekat pagar samping. Napasku tertahan, mataku menatap nanar pada kehancuran di teras rumahku sendiri. Di balik pintu kaca yang kini terbuka, Mas Yuda dan ibu mertuaku berdiri mematung. Wajah mereka bukan menyeratkan kelegaan karena aku selamat, melainkan kekecewaan yang mendalam. Tatapan mereka bertemu dengan tatapanku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah asli dari orang-orang yang kusebut keluarga. Mereka bukan manusia. Mereka iblis. Ayo Laras. Jangan bengong. Cepat keluar. Bu Ratna menarikku lagi, kali ini lebih keras, membuyarkan syok yang melandaku. Aku memeluk Baim yang mulai menangis kencang karena suara ledakan tadi,
lalu berbalik dan berlari sekuat tenaga mengikuti Bu Ratna keluar dari neraka yang selama ini kusebut rumah. Aku tidak tahu harus kemana, yang ku tahu hanyalah aku harus menjauh sejauh mungkin dari dua pembunuh yang berdiri di terasku itu. Debu tebal masih mengepul di udara, berputar-putar seperti hantu yang baru saja dilepaskan dari neraka. Suara dentuman keras dari jatuhnya lampu gantung raksasa itu masih terngiang di telingaku, menciptakan denging panjang yang menyakitkan di gendang telinga. Kakiku terasa seperti jeli, lemas bukan main, seolah tulang-tulangku baru saja dicabut paksa. Namun, cengkeraman tangan Bu Ratna di pergelangan tanganku adalah satu-satunya hal yang menahanku agar tidak ambruk ke tanah. "Jangan berhenti. Cepat, Laras!" Bu Ratna berteriak, suaranya parau bercampur dengan kepanikan yang nyata. Aku memacu kakiku, memaksanya bergerak meski lututku gemetar hebat. Di pelukanku, Bayi menangis histeris. Suara tangisannya yang melengking menyayat hati, sebuah reaksi wajar bagi balita yang baru saja mendengar ledakan keras di dekat telinganya. Aku mendekap kepalanya ke dadaku, berusaha melindunginya dari debu, dari suara bising, dan dari iblis-iblis yang kini berdiri di teras rumahku sendiri. Kami berlari keluar dari pekarangan samping rumahku, melewati pintu pagar kecil yang menghubungkan halaman kami dengan jalan setapak kompleks. Pintu itu biasanya selalu tertutup, tapi hari ini terbuka lebar, akses yang digunakan Bu Ratna untuk menyelamatkan nyawaku. Begitu kaki kami mendarat di aspal jalanan kompleks yang panas, aku mendengar suara teriakan dari arah belakang. "Laras! Kembali!" Itu suara Mas Yuda. Suaranya bukan suara seorang suami yang khawatir istrinya terluka. Itu adalah suara seorang pemilik yang marah karena barang miliknya dibawa lari. Ada nada beringas di sana, nada yang selama ini ia sembunyikan di balik sikap diam dan dinginnya. "Jangan bawa cucuku. Dasar perempuan gila. Balik sini." Ibu mertuaku ikut berteriak. Suaranya melengking, memecah keheningan siang yang terik itu. Aku tidak berani menoleh. Rasa takut bahwa mereka sedang mengejar kami dengan membawa senjata tajam atau benda tumpul membuat adrenalin membanjiri seluruh tubuhku. Aku hanya fokus pada punggung Bu Ratna yang berlari di depanku. Daster batiknya berkibar, sandalnya berbunyi pletak-pletok menghantam aspal, tapi ia tidak peduli. "Masuk ke rumah saya." Lewat garasi, perintah Bu Ratna sambil menunjuk rumahnya yang tepat berada di sebelah rumahku. Jaraknya hanya beberapa meter, tapi rasanya seperti berlari bermil-mil jauhnya. Pagar rumah Bu Ratna untungnya sedikit terbuka. Kami menerobos masuk. Bu Ratna langsung mendorongku ke arah pintu samping yang terhubung ke dapur, sementara ia sendiri berbalik sebentar untuk menutup pagar besi yang berat itu dengan sekuat tenaga. Blang! Suara pagar besi yang dihantamkan menutup terdengar keras. Aku mendengar Bu Ratna menggerendelnya dengan tangan gemetar, lalu ia berlari menyusulku masuk ke dalam rumah. "Masuk, Laras. Cepat." Begitu kami berdua berada di dalam dapur rumahnya yang sejuk dan berbau rempah, Bu Ratna langsung membanting pintu kayu dan menguncinya. Tidak cukup dengan satu kunci, ia memutar kunci slot atas dan bawah, lalu menyeret sebuah kursi makan untuk mengganjal gagang pintu. Napas kami berdua memburu, terdengar kasar di ruangan yang sunyi itu. Dada Bu Ratna naik turun dengan cepat, keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya yang sudah keriput. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Sementara aku merosot ke lantai. Kakiku akhirnya menyerah. Aku duduk bersimpuh di ubin dingin sambil memeluk Baim yang masih sesenggukan. Tubuhku gemetar hebat, bukan hanya karena lelah berlari, tapi karena realita yang baru saja menghantamku lebih keras daripada lampu gantung itu. Aku hampir mati. Kalimat itu berulang-ulang di kepalaku seperti kaset rusak. Aku hampir mati. Lampu itu jatuh tepat di kursi tempat aku duduk. Mas Yuda menyuruhku duduk di sana. Ibu mertuaku menyiapkan bantal di sana. Di luar, sayup-sayup aku mendengar suara gedoran di pagar rumah Bu Ratna. "Ratna, buka. Saya tahu istri saya di situ." Suara Mas Yuda terdengar menggelegar dari jalanan. Bu Ratna meletakkan jari telunjuknya di bibir, memberi isyarat padaku untuk diam. Matanya melotot, penuh peringatan. Ia berjingkat mendekati jendela dapur, mengintip sedikit dari balik celah gorden. "Keluarkan cucu saya. Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang." Kali ini suara ibu mertuaku.
Terdengar suara tendangan pada pagar besi. Baim mulai merengek lagi, suaranya semakin keras. Papa, papa. Dengan sigap, Bu Ratna berbalik dan menyambar toples biskuit dari meja makan. Ia berlutut di depanku, wajahnya berubah lembut meski ketegangan masih tergurat jelas di sana. Ia mengambil sekeping biskuit dan menyodorkannya pada Baim. SSSD. Sayang, Baim anak pintar ya. Makan kue dulu ya. Jangan nangis, nanti ada monster dengar, bisik Bu Ratna dengan suara bergetar. Baim, meski masih sesenggukan, tertarik dengan biskuit itu. Tangisan kerasnya berubah menjadi isak tangis pelan saat ia mulai menggigit biskuit tersebut. Di luar, gedoran itu berhenti sejenak. Mungkin mereka sadar bahwa membuat keributan di siang bolong akan memancing perhatian tetangga lain. Atau mungkin mereka sedang menyusun rencana lain. Mereka sudah gila. Desis Bu Ratna, ia kembali menjauh dari jendela dan duduk di lantai di hadapanku. Ia memegang kedua bahuku, mencengkeramnya erat untuk menyadarkanku yang masih melongo dengan pandangan kosong. Laras, dengar saya. Kamu sadar tidak apa yang baru saja terjadi? Aku menatap mata Bu Ratna. Ada ketakutan di sana, tapi juga ada keberanian yang luar biasa. Lampu itu jatuh. Gumamku terbata-bata. Mas Yuda, dia yang menyuruhku pindah ke sana. Bukan cuma menyuruh, Laras. Bukan cuma kebetulan, potong Bu Ratna tegas. Napasnya masih belum teratur. Itu bukan kecelakaan. Itu eksekusi. Kata, eksekusi, membuat darahku membeku. Rasanya lebih dingin daripada lantai keramik yang kududuki. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya tumpah. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan horor. Tangisan seseorang yang baru menyadari bahwa orang yang tidur di sebelahnya setiap malam adalah malaikat pencabut nyawanya. Tapi kenapa, Bu? Kenapa? Tanyaku di sela isak tangis. Aku istri dia? Ini anak dia? Bu Ratna menggeleng lemah, wajahnya menyiratkan rasa kasihan yang mendalam. Uang, Laras, harta. Setan tidak kenal anak atau istri kalau sudah urusan uang. Tiba-tiba ponsel di saku dasterku bergetar panjang. Aku tersentak kaget, hampir melempar Baim saking terkejutnya. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku. Nama, suamiku, tertera di layar. Jantungku rasanya mau meledak. Bu Ratna melihat layar ponselku dan langsung menggeleng keras. Jangan diangkat. Matikan. Cabut kartunya kalau perlu. Ponsel itu terus bergetar, seperti bom waktu di tanganku. Bayangan wajah Mas Yuda yang tersenyum palsu saat menyuruhku duduk di kursi maut itu kembali muncul. Cahaya mataharinya bagus untuk anak, katanya, padahal dia sedang menyiapkan kuburan untukku. Aku menolak panggilan itu, lalu dengan jari yang kaku, aku mematikan daya ponsel sepenuhnya. Ruangan dapur kembali sunyi, hanya terdengar suara kunyahan Baim dan detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa hidupku. Kita tidak bisa diam di sini selamanya. Bu, bisikku parau. Mereka tahu aku di sini. Mas Yuda punya kunci cadangan pagar kompleks, dia kenal satpam. Saya tahu. Tapi untuk sekarang, ini tempat paling aman. Rumah saya ada CCTV di depan dan belakang. Kalau mereka nekat mendobrak masuk, wajah mereka akan terekam dan langsung terhubung ke cloud anak saya yang kerja di Jakarta. Jelas Bu Ratna. Ia berusaha menenangkanku, meski aku tahu ia sendiri juga ketakutan. Minumlah dulu. Ia mengambil segelas air putih dari dispenser dan membantuku meminumnya. Air itu terasa hambar, tapi setidaknya membasahi tenggorokanku yang kering kerontang. Aku melihat ke arah Baim. Anakku yang tidak berdosa. Dia hampir kehilangan ibunya hari ini. Dan ayahnya sendiri yang menjadi dalangnya. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah. Rasa takut itu mulai bercampur dengan sesuatu yang lain. Amarah. Amarah yang panas dan membakar. Bagaimana bisa mereka sekejam itu? Ceritakan semuanya, Bu, pintaku sambil menatap tajam ke arah Bu Ratna. Air mataku sudah kering. Ibu tahu sesuatu, kan? Ibu bilang jangan lihat ke atas. Ibu tahu lampu itu akan jatuh. Dari mana ibu tahu? Bu Ratna menghela napas panjang. Ia menyandarkan punggungnya ke lemari kabinet dapur, kakinya diluruskan.
Ia tampak menua 10 tahun dalam waktu 10 menit. Ini akan menyakitkan buat kamu dengar, Laras. Sangat menyakitkan, ucapnya pelan. Lebih sakit mana daripada mati tertimpa lampu besi di depan anak sendiri, balasku getir. Bu Ratna menatapku lurus. Baiklah. Mari kita pindah ke kamar tengah. Di sana tidak ada jendela yang menghadap ke rumahmu. Saya akan ceritakan apa yang saya dengar tadi malam. Kesaksian yang mungkin akan menyelamatkan nyawamu, atau justru membuatmu semakin hancur. Kami pun bangkit. Aku menggendong Baim yang mulai mengantuk. Langkahku masih berat, tapi kali ini ada tujuan. Aku butuh kebenaran. Sekejam apapun itu, aku harus tahu kenapa suamiku menginginkan kematianku. Kami duduk di ruang tengah rumah Bu Ratna. Ruangan ini jauh lebih sederhana dibandingkan ruang tamu rumahku yang penuh barang mewah, namun di sini terasa jauh lebih hangat. Ada foto-foto wisuda anak Bu Ratna di dinding, kaligrafi ayat kursi, dan aroma minyak kayu putih yang menenangkan. Tidak ada pilar tinggi yang mengintimidasi, tidak ada lampu gantung raksasa yang siap mencabut nyawa. Bu Ratna duduk di sofa tua bermotif bunga, sementara aku duduk di sebelahnya, memangku Baim yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Bu Ratna meletakkan segelas teh manis hangat di meja. Uapnya mengepul, tapi aku tidak berselera menyentuhnya. Kamu tahu kan, Laras, rumah kita ini model Toho selama. Bu Ratna memulai ceritanya. Suaranya rendah, nyaris berbisik, seolah dinding-dinding rumah pun punya telinga. Dinding samping rumah kita itu menempel. Terutama bagian kamar mandi bawah dan ruang gudang di sebelah teras belakangmu. Aku mengangguk pelan. Aku tahu itu. Seringkali aku mendengar suara air keran Bu Ratna jika malam sedang sunyi. Tadi malam, sekitar jam 11, saya sakit perut. Saya bolak-balik ke kamar mandi bawah karena tidak kuat naik tangga. Lanjutnya, matanya menerawang, kembali ke kejadian malam itu. Saat saya duduk di toilet, suasananya hening sekali. Tiba-tiba, saya mendengar suara logam beradu dari balik tembok. Kling-klang. Suaranya jelas sekali karena ventilasi udara kamar mandi saya posisinya sejajar dengan ventilasi gudang penyimpanan alat di rumahmu, yang letaknya persis di sebelah teras belakang. Aku menahan napas. Gudang itu tempat Mas Yuda menyimpan perkakas mobil dan alat-alat pertukangan. Dia jarang sekali ke sana kecuali kalau sedang mau membetulkan sesuatu. Awalnya saya pikir Yuda lagi betulin keran atau apa. Tapi kemudian saya mendengar suara tangga lipat digeser. Sre. Lalu suara langkah kaki berat menaiki tangga. Itu pasti di teras belakang, kan? Suaranya dekat sekali dengan tembok pembatas saya. Iya, itu teras, jawabku lirih. Lalu saya mendengar suara ibumu, maksud saya, mertuamu, ralat Bu Ratna. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik saat menyebut wanita itu. Suaranya jelas sekali, Laras. Dia bilang begini, hati-hati, Yud. Jangan sampai jatuh sekarang. Harus besok pas dia lagi duduk. Tanganku mengepal di atas selimut bayi Baim. Rasanya seperti ditusuk jarum tepat di jantung. Bu Ratna melanjutkan, kali ini menirukan nada bicara Mas Yuda yang datar dan dingin. Lalu suamimu menjawab, tenang aja, Bu. Ini baut utamanya udah aku kikir sampai tipis. Tinggal kesenggol dikit atau kena getaran angin kencang, pasti ambruk. Besok pagi ibu suruh dia duduk di kursi rotan itu. Pastikan posisinya pas di tengah. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan yang ingin keluar. Mas Yuda, laki-laki yang menikahiku 3 tahun lalu. Laki-laki yang berjanji di depan penghulu untuk melindungiku, dengan tangannya sendiri mengikir baut lampu agar jatuh menimpa kepalaku. Mereka tertawa, Laras, tambah Bu Ratna dengan suara bergetar. Bukan tertawa terbahak-bahak, tapi tertawa kecil yang jahat. Mertuamu bilang, akhirnya, ibu sudah muak lihat mukanya yang sok polos itu. Habis ini, rumah ini bersih. Kita bisa jual dan pindah ke apartemen yang lebih bagus. Cuma karena itu, tanyaku, air mata kembali mengalir deras tanpa bisa kubendung. Cuma karena mereka bosan melihatku? Kenapa tidak ceraikan saja aku? Kenapa harus dibunuh? Bu Ratna menggeleng. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Bukan cuma itu. Saya mendengar lanjutannya. Ini bagian yang paling penting, Laras. Dengarkan baik-baik.
Bu Ratna mendekatkan wajahnya. Suamimu bilang, kalau kita cerai, aku harus bagi Gonogini. Aset rumah ini atas nama almarhum bapaknya Laras. Kan? Kalau cerai, dia yang dapat rumah. Aku nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia mati kecelakaan. Suamimu diam sebentar, lalu lanjut, warisan jatuh ke Baim. Baim masih di bawah umur. Otomatis, aku sebagai bapak kandungnya yang jadi wali tunggal. Aku yang pegang kendali semua aset sampai Baim dewasa. Uangnya bisa kita pakai buat bayar utang judi ibu dan modal bisnisku. Duniaku runtuh seketika. Ternyata sesederhana itu. Dan sekeji itu. Aku ingat sekarang. Rumah ini memang warisan tunggal dari ayahku untukku. Mas Yuda tidak punya hak atas rumah ini jika kami bercerai. Dan soal utang, aku baru tahu kalau ibu mertuaku punya utang judi. Selama ini mereka selalu tampil necis dan mewah. Ternyata itu semua topeng. Mereka parasit yang kehabisan darah untuk dihisap, dan satu-satunya cara mendapatkan darah segar adalah dengan membunuh inangnya. Mereka mau menjadikan anakku yatim piatu demi uang. Desisku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Penuh kebencian. Saya gemetar di kamar mandi semalam, Laras. Saya mau teriak, tapi takut mereka dengar. Saya tidak bisa tidur semalaman, aku Bu Ratna. Tadi pagi, saya terus mengintip dari jendela lantai atas. Saat saya lihat kamu digiring duduk di kursi itu, dan saya lihat mereka masuk menutup pintu kaca, saya tahu saatnya sudah tiba. Saya tidak peduli lagi, saya lari sekuat tenaga. Ibu menyelamatkan nyawaku, ucapku sambil menatap wanita paruh baya di depanku ini. Wanita yang selama ini hanya kusapa sekadarnya saat menyapu halaman, ternyata memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada keluarga yang tinggal serumah denganku. Saya punya anak perempuan seumuran kamu, Laras, kata Bu Ratna lembut, matanya berkaca-kaca. Saya tidak akan membiarkan seorang ibu mati sia-sia di depan anaknya. Tiba-tiba, suara sirene mobil polisi terdengar sayup-sayup dari kejauhan, lalu semakin mendekat. Bu Ratna dan aku saling berpandangan. Ibu panggil polisi, tanyaku. Bu Ratna menggeleng. Tidak. Saya belum sempat. Kami berdua merangkak pelan menuju jendela depan, mengintip dari balik tirai. Di depan pagar rumahku, sebuah mobil patroli berhenti. 2 orang polisi turun. Tapi yang membuat darahku mendidih adalah apa yang terjadi selanjutnya. Mas Yuda keluar dari gerbang rumah dengan wajah yang dibuat semsedih mungkin. Ia merangkul ibu mertuaku yang sedang pura-pura menangis histeris. Mas Yuda menunjuk-nunjuk ke arah jalanan, lalu menunjuk ke arah rumah Bu Ratna. Mereka, gumamku, menyadari sandiwara apa yang sedang mereka mainkan. Mereka melapor duluan, tebak Bu Ratna dengan nada geram. Mereka pasti bilang kamu kabur membawa anak. Mereka memutarbalikkan fakta. Benar saja. Salah satu polisi itu mengangguk-angguk, mencatat sesuatu, lalu pandangannya beralih ke rumah Bu Ratna. Mas Yuda terlihat menjelaskan sesuatu dengan gaya yang sangat meyakinkan. Gaya seorang suami yang khawatir, istrinya yang gangguan jiwa, membawa lari anaknya. Laras, dengar, ucap Bu Ratna cepat, mencengkeram bahuku lagi. Situasi berubah darurat. Kamu tidak punya bukti fisik sekarang. Lampu jatuh itu bisa mereka bilang kecelakaan karena bangunan tua. Rekaman CCTV rumah saya hanya merekam kita lari, tidak merekam percakapan mereka semalam. Kalau polisi masuk sekarang dan kamu histeris menuduh mereka mau membunuhmu tanpa bukti, polisi akan percaya cerita mereka bahwa kamu depresi pasca melahirkan. Itu narasi yang mudah dipercaya orang. Aku menatap Bu Ratna panik. Terus aku harus bagaimana? Aku tidak mau pulang ke sana. Mereka akan membunuhku di kesempatan kedua. Jangan pulang. Tapi juga jangan konfrontasi sekarang. Kamu akan kalah, otak Bu Ratna bekerja cepat. Kita harus main cantik. Kamu harus menghilang dulu. Biarkan mereka berpikir kamu benar-benar gila atau trauma. Kita butuh bukti yang lebih kuat daripada sekadar kesaksian telinga tua saya. Bukti apa? Rekaman, kata Bu Ratna tegas. Kamu bilang ada CCTV di dalam rumahmu? Ada. Di ruang tengah, menghadap ke teras. Tapi Mas Yuda yang pegang kendalinya. Dia pasti sudah menghapusnya. Belum tentu.
Sistem CCTV biasanya punya backup atau cloud yang mungkin dia lupa matikan kalau dia panik. Atau mungkin ada CCTV lain yang dia tidak sadari. Bu Ratna menatapku tajam. Kamu harus tenang. Sekarang, kita harus keluar lewat pintu belakang. Anak saya punya mobil di garasi belakang yang jarang dipakai. Kita pergi dari sini sebelum polisi mengetuk pintu saya. Kita ke rumah aman. Kamu harus menyusun rencana, Laras. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pembalas. Aku menatap Baim yang tertidur pulas. Wajah damainya memberiku kekuatan baru. Rasa takut itu perlahan memudar, digantikan oleh tekad yang dingin dan keras. Mereka menginginkan hartaku, mereka menginginkan nyawaku. Baik, aku akan berikan mereka pertunjukan. Tapi bukan pertunjukan kematianku, melainkan pertunjukan kehancuran mereka. Ayo, Bu, kataku sambil berdiri, mengusap sisa air mata di pipiku dengan kasar. Bawa aku pergi. Aku akan buat mereka menyesal pernah meremehkan seorang ibu. Kami bergegas menuju pintu belakang, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaanku, melangkah menuju perang yang sesungguhnya. Sandiwara duka mereka baru saja dimulai, tapi naskah balas dendamku baru saja kutulis. Mobil sedan tua milik anak Bu Ratna melaju menembus hujan yang tiba-tiba turun deras, seolah langit ikut menangisi nasibku hari ini. Di kursi belakang, aku duduk meringkuk sambil mendekap Baim yang sudah tertidur pulas karena kelelahan menangis. Aroma apek jok kulit tua dan suara wiper yang berdecit, ngik, ngok, menjadi latar belakang pelarian kami. Aku menatap kosong keluar jendela. Gedung-gedung tinggi Jakarta perlahan berganti menjadi pepohonan pinggir jalan yang suram. Kami menuju sebuah rumah peristirahatan kecil milik keluarga Bu Ratna di daerah Bogor, tempat yang menurutnya cukup terpencil dan aman untuk sementara waktu. Selama perjalanan, otakku tidak berhenti berputar. Kata-kata Bu Ratna tentang percakapan Mas Yuda dan ibu mertuaku di kamar mandi terus terngiang, memutar ulang seperti rekaman rusak yang menyakitkan. Ini baut utamanya udah aku kikir sampai tipis. Warisan jatuh ke Baim, aku yang pegang kendali. Semakin aku memikirkannya, semakin banyak kepingan puzzle masa lalu yang tiba-tiba terhubung. Rasanya seperti ada selubung yang ditarik paksa dari mataku. Ingatanku melayang ke kejadian 2 bulan lalu. Saat itu, aku hendak membawa Baim imunisasi. Mas Yuda yang biasanya malas mengurus mobil, tiba-tiba pagi itu sangat rajin memanaskan mobilku, bukan mobilnya. Dia bilang, pakai mobil ini saja, Ras. Mobilku bensinnya habis. Aku menurut. Di jalanan menurun arah rumah sakit, rem mobil itu tiba-tiba terasa blong. Kosong. Tidak ada cengkeraman sama sekali saat aku menginjak pedalnya. Aku panik setengah mati, membanting setir ke arah gundukan tanah di pinggir jalan untuk menghentikan laju kendaraan. Baim menangis kencang karena guncangan itu, dan dahiku berdarah terbentur setir. Saat itu, Mas Yuda datang dengan wajah panik yang luar biasa. Dia memelukku, memarahiku karena tidak hati-hati mengecek kendaraan. Dia yang mengurus bengkel, dia yang bicara dengan mekanik. Mekanik bilang itu kebocoran selang rem biasa karena usia mobil. Aku percaya. Bodohnya aku percaya saat Mas Yuda bilang, "Untung kamu selamat, sayang. Lain kali hati-hati." Ternyata, itu bukan kebocoran biasa. Itu percobaan pertama. Lalu kejadian sebulan yang lalu. Tangga rumah. Aku terpeleset dari anak tangga kelima saat turun membawa tumpukan baju kotor. Lantai tangga itu licin sekali, seperti ada tumpahan minyak. Ibu mertuaku saat itu berteriak dari dapur, "Ya ampun Laras. Matanya dipakai kalau jalan. Itu habis dipel sama si Mbok." Padahal si Mbok sedang pulang kampung. Dan aku ingat betul, tidak ada ember atau kain pel di sekitar situ. Hanya lantai kayu yang anehnya berkilau minyak di satu titik itu saja. Aku jatuh berguling, kakiku terkilir parah, tapi untungnya aku tidak sedang menggendong Baim. Itu percobaan kedua. Dan hari ini, lampu gantung raksasa itu adalah percobaan ketiga. Puncaknya, mereka sudah merencanakannya lama sekali. Bu, gumamku lirih, memecah keheningan di dalam mobil. Suaraku serak, bercampur antara tangis dan amarah yang mulai membara. Bu Ratna yang sedang menyetir meniriku lewat kaca spion tengah.
Tatapannya teduh namun tegas. Orang jahat tidak lahir dalam semalam, Laras. Ketamakan itu penyakit kronis. Mereka sudah mengincar hartamu sejak lama, mungkin sejak kamu menikah. Aku mau lapor polisi sekarang, Bu, kataku tiba-tiba, menegakkan punggung. Aku mau mereka dipenjara. Aku mau teriak ke seluruh dunia kalau suamiku pembunuh. Bu Ratna menggeleng pelan sambil tetap fokus ke jalanan licin. Jangan bodoh, Laras. Kita tidak punya apa-apa sekarang. Kita punya kesaksian ibu. Ibu dengar sendiri rencana mereka. Sanggahku emosional. Kesaksian saya hanya omongan nenek tua di mata hukum. Jawab Bu Ratna tenang tapi menusuk. Coba pikirkan. Lampu jatuh itu, mereka akan bilang itu kecelakaan karena rumah tua. Remblong? Mereka punya surat bengkel yang bilang itu kerusakan teknis. Lantai licin? Itu kelalaianmu sendiri. Mas Yuda MU itu licik. Laras. Dia pasti sudah membersihkan jejaknya. Kalau kamu datang ke polisi sekarang dengan histeris, tanpa bukti fisik, sementara dia datang dengan wajah tenang dan sedih, siapa yang akan polisi percaya? Istri yang depresi, pasca melahirkan, atau suami yang sabar, mengurus istrinya? Kata-kata Bu Ratna seperti tamparan air es. Aku terdiam. Dadaku sesak karena menyadari betapa lemahnya posisiku. Hukum butuh bukti, bukan air mata. Dan saat ini, bukti fisik itu ada di reruntuhan teras rumahku yang dikuasai mereka. Jadi kita harus bagaimana? Tanyaku putus asa. Membiarkan mereka menang? Membiarkan mereka menikmati hidup di rumahku sementara aku lari ketakutan seperti buronan? Tidak, potong Bu Ratna tajam. Ia membelokkan mobil masuk ke sebuah jalan berbatu menuju sebuah rumah mungil di tengah kebun teh. Kita tidak lari untuk kalah. Kita mundur untuk menyusun strategi. Mobil berhenti di depan rumah kayu yang asri namun tersembunyi. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis tipis. Bu Ratna mematikan mesin, lalu memutar badannya menghadapku. Wajahnya serius. Laras, kamu harus mati dulu. Aku mengernyit. Maksud ibu? Buat mereka merasa aman. Buat mereka berpikir kamu hilang, gila, atau bahkan sudah mati di suatu tempat karena kecelakaan saat kabur. Saat musuh merasa menang, mereka akan lengah. Mereka akan mulai membuat kesalahan. Saat itulah kita masuk. Aku menatap Baim yang menggeliat dalam tidurnya. Wajah polosnya mengingatkanku pada alasan kenapa aku harus kuat. Aku tidak boleh lagi menjadi Laras yang penurut, Laras yang naif, Laras yang selalu minta maaf meski tidak salah. Laras yang itu sudah mati tertimpa lampu gantung tadi pagi. Kini yang ada hanyalah seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Ibu benar, ucapku pelan, namun kali ini suaraku dingin. Tidak ada lagi getaran ketakutan. Aku akan menghilang. Biarkan mereka berpesta di atas penderitaanku sebentar saja. Karena setelah ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hak anakku. Sampai sen terakhir. Kami turun dari mobil. Udara dingin puncak menusuk kulit, tapi hatiku jauh lebih beku. Di rumah persembunyian ini, di tengah kesunyian yang mencekam, aku berjanji pada diriku sendiri, Mas Yuda dan ibu mertuaku tidak akan hanya masuk penjara. Aku akan menghancurkan hidup mereka, mempermalukan mereka, dan membuat mereka merasakan ketakutan yang sama seperti yang aku rasakan saat duduk di bawah lampu gantung itu. Malam itu, di kamar asing dengan selimut tebal yang bukan milikku, aku tidak bisa tidur. Aku menyusun rencana. Aku mengingat nama seorang pengacara tua, sahabat mendiang ayahku, Pak Haryo. Orang yang dulu mengurus surat wasiat ayah. Orang yang pernah memperingatkanku tentang Mas Yuda sebelum kami menikah. Tapi aku abaikan karena cinta buta. Besok, aku akan meneleponnya. Perang baru saja dimulai. 3 hari telah berlalu sejak pelarianku. 3 hari yang terasa seperti 3 abad. Aku dan Baim bersembunyi di villa kecil milik keluarga Bu Ratna, terisolasi dari dunia luar kecuali melalui layar televisi tabung 14 inci yang ada di ruang tengah. Pagi ini, aku duduk di depan TV dengan segelas kopi hitam yang sudah dingin. Bu Ratna duduk di sampingku sambil mengupas singkong rebus. Lihat itu, tunjuk Bu Ratna ke layar dengan dagunya. Di layar kaca, dalam sebuah acara infotainment pagi,
wajah Mas Yuda muncul secara close-up. Ia terlihat kacau, dalam artian yang sangat terkonsep. Matanya sembab, rambutnya sedikit berantakan, dan ia mengenakan baju koko putih yang membuatnya terlihat alim. Di sebelahnya, ibu mertuaku duduk di kursi roda, padahal dia sehat walafiat, sambil memegang tasbih, sesekali menyeka air mata buaya dengan tisu. Headline berita itu tertulis besar dengan warna merah menyala. Tragedi keluarga pengusaha, istri kabur bawa anak, diduga depresi berat. Darahku mendidih melihatnya. Tanganku gemetar saking marahnya hingga kopi di gelas nyaris tumpah. Kami sangat khawatir, ucap Mas Yuda di layar TV, suaranya parau dan penuh drama. Ia menatap kamera seolah menatap jiwaku. Istri saya, Laras, memang belakangan ini jiwanya terguncang. Dia sering halusinasi, merasa ada yang mau mencelakainya. Pagi itu, saat kami sedang bercanda di teras, tiba-tiba dia histeris dan lari membawa Baim. Padahal kami sangat menyayanginya. Bohong, teriakku pada layar TV. Pembohong bajingan. Reporter kemudian mengarahkan mikrofon ke ibu mertuaku. Wanita tua itu berakting sempurna. Saya cuma mau cucu saya selamat. Laras itu menantu kesayangan saya, tapi dia sakit. Tolong, Laras, kalau kamu nonton ini, pulanglah, nak. Ibu dan Yuda sudah maafkan kamu. Lampu yang jatuh itu musibah, nak, bukan salah siapa-siapa. Aku mematikan TV dengan kasar. Remote itu terlempar ke sofa. Napasku memburu. Betapa pandainya mereka memutarbalikkan fakta. Dalam sekejap, aku berubah dari korban percobaan pembunuhan menjadi istri durhaka yang gila. Masyarakat pasti bersimpati pada mereka. Tenang, Laras. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, kata Bu Ratna, meletakkan pisau kupasnya. Ini justru bagus. Bagus apanya, Bu? Nama baikku hancur. Bagus karena mereka terlalu percaya diri, jelas Bu Ratna. Matanya berkilat cerdik. Lihat mereka. Mereka sibuk tampil di TV, sibuk membangun citra. Mereka pikir kamu benar-benar gila dan lari tanpa tujuan. Mereka tidak akan menyangka kalau kamu sedang menyusun serangan balik. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungku. Bu Ratna benar. Emosi adalah musuhku sekarang. Logika adalah senjataku. Aku mengambil ponsel baruku, ponsel murah yang dibelikan Bu Ratna dengan nomor sekali pakai, dan menghubungi nomor yang sudah kuhafal di luar kepala sejak kemarin. Halo? Kantor Hukum Haryo Ngrekan. Suara berat seorang pria terdengar di ujung sana. Om Haryo. Suaraku bergetar. Ini Laras. Anak almarhum Pak Darmawan. Hening sejenak di ujung telepon, lalu terdengar suara kursi digeser dengan kasar. Ya Allah, Laras, kamu di mana? Nak, Om lihat berita. Suamimu bilang kamu hilang. Om sudah curiga ada yang tidak beres. Kamu baik-baik saja? Mendengar suara kebapakan Om Haryo, pertahananku runtuh sedikit. Aku tidak gila, Om. Mas Yuda, dia mau membunuhku. Dia mengincar warisan ayah. Simpan ceritamu, nak. Om percaya. Om selalu tahu laki-laki itu tidak beres. Potong Om Haryo tegas. Dengar, surat wasiat ayahmu itu kuncinya. Ayahmu membuat klausul perlindungan aset yang sangat kuat. Aset itu tidak bisa jatuh ke tangan suami jika kamu meninggal, kecuali jika anakmu masih di bawah umur dan suami menjadi wali tunggal. Itu celah yang dia incar. Aku butuh bantuan Om. Aku mau membalikan keadaan. Tapi aku butuh bukti. Bukti apa yang kamu punya? CCTV, jawabku cepat. Ada CCTV di rumah. Tapi Mas Yuda pasti sudah menghapusnya. Kalau CCTV di dalam rumah mungkin sudah hilang, sela Bu Ratna yang mendengarkan percakapan kami yang di loudspeaker. Tapi ada satu hal yang Yuda lupa. CCTV pos Satpam. Aku menoleh ke Bu Ratna. Maksud ibu? Bu Ratna tersenyum misterius. Kompleks kita baru pasang CCTV lingkungan bulan lalu, Laras. Ingat? Program Pak RT yang baru? Ada satu kamera di tiang listrik depan rumah Pak RT yang sorotannya mengarah lurus ke jalanan samping rumah kita. Kamera itu bisa menangkap bayangan dari pintu kaca samping rumahmu, terutama kalau gordennya terbuka. Dan malam itu, saat Yuda menggergaji lampu,
Gorden gudang selalu terbuka karena ventilasinya rusak. Sambungku, mataku melebar. Harapan itu muncul kembali. Gudang itu punya jendela kaca nako yang tembus pandang dari luar. Tepat sekali, kata Bu Ratna. Dan kebetulan, Pak Asep, kepala Satpam Kompleks, itu naksir berat sama masakan saya. Dia pegang kunci ruang server CCTV. Om Haryo, kataku kembali ke telepon. Bisa Om siapkan dokumen pengalihan aset dan gugatan cerai? Aku akan bawakan bukti videonya malam ini juga. Laras, itu berbahaya. Kalau kamu kembali ke kompleks. Aku tidak akan kembali sebagai Laras, potongku. Bu Ratna yang akan pergi. Aku akan memantau dari sini. Sore harinya, rencana itu dijalankan. Bu Ratna kembali ke kompleks rumah kami dengan menumpang ojek online, menyamar sebagai ibu-ibu biasa yang pulang dari pasar. Dia tidak pulang ke rumahnya, melainkan langsung menuju pos satpam di ujung jalan. Melalui video call, aku melihat semuanya. Jantungku berdebar kencang saat melihat Bu Ratna merayu Pak Asep dengan rantang berisi rendang buatannya. Bu Ratna, tumben main ke pos. Kirain lagi ngungsi karena ribut-ribut di sebelah, kata Pak Asep sambil malu-malu menerima rantang. Iya nih, Pak Asep. Pusing saya dengerin wartawan. Numpang ngadem sebentar ya di ruang monitor. Boleh? Wah, boleh banget Bu. Kebetulan AC pos lagi dingin-dinginnya. Begitu Pak Asep lengah karena asyik makan rendang, Bu Ratna dengan cekatan mengutak-atik komputer server. Dia dipandu oleh anak laki-lakinya lewat earphone tersembunyi. Cari tanggal kejadian, MA. Malam sebelum kejadian. Jam 11 malam, suara anak Bu Ratna terdengar di telingaku juga. Aku menahan napas saat Bu Ratna memutar playback rekaman. Layar monitor itu menampilkan gambar hitam putih jalanan kompleks yang sepi. Di sudut kanan atas layar, terlihat samar-samar jendela gudang rumahku yang menyala terang. Lalu, bayangan itu muncul. Meski tidak terlalu tajam, siluet itu jelas sekali. Sosok laki-laki bertubuh tinggi, Mas Yuda, sedang berdiri di atas tangga lipat. Tangannya bergerak maju mundur secara konstan di dekat langit-langit. Gerakan menggergaji. Tidak lama kemudian, sosok wanita, ibu mertuaku, muncul di bawahnya, memegang senter, menunjuk-nunjuk ke arah gantungan lampu. Itu dia. Buktinya. Bukan hanya suara, tapi visual. Mereka sedang merusak struktur penyangga lampu itu. Durasi video itu 10 menit, cukup untuk membuktikan niat jahat dan perencanaan matang. Dapat, bisik Bu Ratna. Dia segera menyalin file itu ke dalam flash disk kecil yang dibawanya. Cepat keluar dari sana, Bu, perintahku, sebelum Mas Yuda melihat Ibu. Namun, saat Bu Ratna hendak keluar dari pos satpam, sebuah mobil Pajero hitam yang sangat kukenal melintas masuk gerbang kompleks. Mobil Mas Yuda. Dia baru pulang dari stasiun TV. Mobil itu berhenti tepat di depan pos satpam. Mas Yuda menurunkan kaca jendela. Jantungku berhenti berdetak. Pak Asep, panggil Mas Yuda. Wajahnya terlihat lelah tapi angkuh. Ada lihat istri saya lewat sini nggak? Atau ada orang asing mencurigakan? Bu Ratna membeku di balik pintu pos. Jika Mas Yuda menengok sedikit saja ke dalam, tamatlah riwayat kami. Bukti itu akan dirampas, dan Bu Ratna bisa celaka. Gak ada, Pak Yuda. Aman terkendali, jawab Pak Asep dengan mulut penuh rendang. Yang ada cuma Bu Ratna nih, lagi ngantar makanan. Mata Mas Yuda menyipit tajam. Bu Ratna? Tetangga sebelah saya? Iya. Mas Yuda terdiam. Kecurigaan merayap di wajahnya. Dia tahu Bu Ratna yang membawaku lari. Dia pasti berpikir Bu Ratna tahu di mana aku bersembunyi. Mas Yuda membuka pintu mobil dan melangkah turun. Dia berjalan menuju pos satpam. Bu Ratna, boleh saya bicara sebentar? Aku menutup mulutku, menahan teriak. Lari, Bu, lari. Tapi Bu Ratna justru melakukan hal yang tak terduga. Dia keluar dari pos dengan wajah tenang, bahkan tersenyum sinis. Ada apa, Mas Yuda? Mau tanya soal Laras? Wah, saya nggak tahu. Terakhir saya lihat, kamu lagi sibuk, menyuapi, dia pakai lampu gantung. Kan? Sindir Bu Ratna dengan suara lantang.
Wajah Mas Yuda memerah padam. Dia tidak menyangka akan diserang secara verbal di depan satpam. Ibu jangan sembarangan bicara. Itu fitnah, bentak Mas Yuda. Fitnah atau fakta, kita lihat saja nanti. Bu Ratna menantang, tangannya menggenggam erat flash disk di saku dasternya. Permisi. Saya mau pulang. Ojek saya sudah tunggu. Bu Ratna melenggang pergi, meninggalkan Mas Yuda yang terpaku dengan wajah penuh amarah dan kebingungan. Dia tidak mengejar. Dia tidak berani membuat keributan di depan satpam. Aku menghela napas lega hingga lemas. Bu Ratna benar-benar wanita besi. Sekarang, bukti sudah di tangan. Pengacara sudah siap. Dan musuh sedang lengah karena merasa di atas angin. Sudah waktunya untuk makan malam. Makan malam terakhir yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku akan pulang. Bukan sebagai korban, tapi sebagai mimpi buruk mereka. Tunggu aku, Mas, bisikku pada layar ponsel yang masih menampilkan wajah pos Mas Yuda di rekaman CCTV. Aku akan buat kamu berharap lampu itu jatuh menimpamu saja. 3 minggu. Waktu yang dibutuhkan bagi seekor ulat untuk bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Dan waktu yang sama yang aku butuhkan untuk mengubah diriku dari seorang istri yang naif menjadi seorang aktris dengan peran terbaik dalam hidupku. Selama 3 minggu itu, aku membiarkan Mas Yuda dan ibu mertuaku menikmati kemenangan semu mereka. Aku membiarkan mereka menyebarkan narasi tentang Laras yang gila. Aku membiarkan mereka merasa nyaman, merasa aman, merasa bahwa ancaman itu telah hilang di telan bumi. Menurut laporan Pak Asep, satpam kompleks yang kini menjadi mata-mata andalan Bu Ratna, Mas Yuda sudah mulai membawa teman-temannya berpesta di rumahku. Mereka berpesta di atas penderitaanku. Sudah cukup. Pagi itu, dengan tangan yang tidak lagi gemetar, aku menekan tombol panggil di ponsel lamaku yang baru saja aku aktifkan kembali. Nada sambung terdengar 3 kali. Halo, Laras? Ya Tuhan, Laras. Kamu di mana? Suara Mas Yuda terdengar panik, tapi aku tahu itu panik yang dibuat-buat. Ada nada kelegaan di sana, kelegaan karena aset berharganya akhirnya muncul kembali. Aku menarik napas panjang, memasang topeng suaraku. Aku membuat suaraku terdengar lemah, rapuh, dan penuh penyesalan. Mas, maafin aku takut banget. Mas, aku bingung. Sayang, kamu di mana? Kami semua khawatir setengah mati. Ibu sampai sakit mikirin kamu. Mas Yuda langsung melancarkan serangan psikologisnya. Aku di rumah teman lama ayah, Mas. Di pinggiran kota. Aku syok banget lihat lampu itu jatuh. Aku pikir itu pertanda buruk. Isaku, memaksakan air mata keluar agar suaraku terdengar serak. Aku merasa bersalah sudah bawa Baim pergi. Aku mau pulang, Mas. Aku kangen rumah. Hening sejenak di ujung sana. Aku bisa membayangkan otak licik Mas Yuda sedang bekerja cepat. Dia pasti berpikir, si bodoh ini akhirnya kembali sendiri. Rencananya berhasil. Dia trauma, dia lemah, dan dia akan lebih mudah dikendalikan. Pulanglah, sayang. Rumah sepi tanpa kamu, ucap Mas Yuda dengan nada yang dimanis-maniskan hingga membuat perutku mual. Nanti Mas jemput ya? Nggak usah, Mas. Aku naik taksi online saja. Aku mau buat kejutan buat ibu. Boleh kan? Tentu saja boleh. Ini rumah kamu juga, kan? Benar, Mas. Ini rumahku. Dan aku akan mengambilnya kembali. Sore harinya, taksi online yang kutumpangi berhenti di depan gerbang hitam rumahku yang megah. Bu Ratna tidak ikut masuk bersamaku. Dia menunggu di posisi yang sudah kami tentukan bersama Pak Asep dan Om Haryo. Aku turun dari mobil sambil menggendong Baim. Pintu rumah terbuka lebar. Mas Yuda dan ibu mertuaku berdiri di sana dengan senyum lebar yang mengerikan. Laras, seru ibu mertuaku. Dia langsung menghambur memelukku. Tubuhku kaku saat merasakan pelukannya. Bau parfum melati yang menyengat dari bajunya membuatku ingin muntah. Ini adalah tubuh wanita yang menyuruh anaknya menggergaji lampu tepat di atas kepalaku. Betapa hebatnya dia bisa memelukku seolah tidak pernah menginginkan kematianku. Maafin Laras ya, Bu. Laras kemarin panik, kayak orang linglung.
kataku pelan, melepaskan pelukan itu sehalus mungkin. Mas Yuda mengambil alih Baim dari gendonganku. Dia mencium pipi anaknya. Baim kurusan, ras. Kamu ngasih makan apa selama kabur? Sindirnya halus, tapi matanya menatapku tajam, mencari tanda-tanda perlawanan. Aku menunduk, berpura-pura takut. Maaf, Mas. Aku cuma makan seadanya. Kami masuk ke dalam rumah. Teras belakang sudah bersih. Puing-puing lampu gantung dan kursi rotan yang hancur sudah tidak ada. Lantainya bersih mengkilap, seolah tidak pernah ada percobaan pembunuhan di sana. Langit-langit teras sudah ditambal rapi, menghilangkan bekas gantungan maut itu. Mas sudah bersin semuanya, kata Mas Yuda, mengikuti arah pandanganku. Tukang bilang itu kayu plafonnya lapuk dimakan rayap. Murni kecelakaan, ras. Kamu jangan parno lagi ya. Iya, Mas. Aku percaya sama Mas, jawabku dengan senyum tipis. Simpan kebohonganmu untuk nanti malam, Mas. Mas, Bu. Aku memulai rencanaku. Sebagai permintaan maaf karena sudah bikin heboh dan mempermalukan keluarga sampai masuk TV, aku mau bikin makan malam syukuran. Syukuran keselamatan karena aku dan Baim selamat dari musibah itu. Mata ibu mertuaku berbinar. Wah, ide bagus itu. Sekalian buang sial. Aku sudah pesan catering tumpeng dari langganan ibu. Aku juga undang Tante Murni dan Om Joko. Kan mereka yang paling ribut nanyain aku di grup WhatsApp keluarga. Aku mau jelasin ke mereka kalau aku sudah sembuh dan kita baik-baik saja. Mas Yuda tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Dia pasti berpikir ini kesempatan bagus untuk memulihkan nama baiknya di depan kerabat. Bagus. Biar mereka lihat kalau keluarga kita harmonis. Kamu dandan yang cantik ya nanti malam? Iya, Mas. Aku akan dandan cantik sekali. Spesial buat kamu. Malam pun tiba. Ruang makan mewah kami sudah disulap menjadi tempat pesta kecil. Tumpeng nasi kuning berdiri megah di tengah meja panjang. Aroma ayam bakar dan sambal goreng hati memenuhi ruangan. Tante Murni dan Om Joko, kakak dan adik dari ibu mertuaku, sudah datang. Mereka duduk sambil menatapku dengan tatapan menyelidik, seolah sedang melihat orang gila yang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Jadi kamu beneran lihat hantu? Ras? Kok bisa sampai lari bawa anak? Tanya Tante Murni dengan nada julid yang khas. Aku tersenyum manis sambil menuangkan es jeruk ke gelasnya. Bukan hantu, Tante. Mungkin depresi ringan, kata Mas Yuda. Tapi sekarang sudah sembuh kok. Mas Yuda merawat aku dengan baik. Mas Yuda yang duduk di ujung meja tersenyum bangga, membusungkan dadanya. Iya, Tante. Namanya juga istri, harus sabar ngadepinnya. Laras ini memang agak sensitif perasaannya. Ibu mertuaku ikut menimpali sambil mengunyah perkedel. Untung Yuda sabar. Coba kalau suami lain, pasti sudah dicerai istri kayak gini. Bikin malu keluarga saja masuk berita. Tanganku yang memegang teko air gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang meluap-luap. Nikmati makanannya, Bu. Itu makanan terakhir yang bisa ibu telan dengan tenang. Ayo dimakan, Om, Tante. Mas, Ibu, tambah lagi ayamnya. Tawarku ramah. Aku membiarkan mereka makan sampai kenyang. Aku membiarkan mereka tertawa-tawa membicarakan bisnis Mas Yuda yang katanya akan berkembang pesat, padahal modalnya dari menilap uang belanja. Aku membiarkan mereka merasa menjadi raja dan ratu di istanaku. Setelah piring-piring mulai kosong dan suasana mulai santai, aku berdiri. Mas, Bu, Om, Tante. Sebelum kita potong tumpeng puncaknya, aku ada persembahan sedikit, kataku sambil mengambil remote kontrol proyektor. Di ruang makan ini memang ada layar proyektor otomatis yang biasanya dipakai Mas Yuda untuk nonton bola. Persembahan apa? Ras? Video kenangan jalan-jalan? Tanya Mas Yuda santai sambil menyandarkan punggungnya ke kursi, tangannya memegang tusuk gigi. Bukan, Mas. Ini video momen tak terlupakan. Jawabku. Aku menekan tombol on. Layar putih turun perlahan dari langit-langit. Lampu ruang makan kuredupkan sedikit, menciptakan suasana teater. Silakan dinikmati, ucapku dingin. Layar menyala. Bukan video liburan, dan bukan video Baim.
Yang muncul adalah rekaman hitam putih dengan kualitas agak buram tapi cukup jelas untuk dikenali. Tanda waktu di pojok layar menunjukkan tanggal kejadian, jam 23.15 malam. Suasana di meja makan hening seketika. Di layar, terlihat jelas sosok laki-laki jangkung menaiki tangga lipat di teras belakang. "Loh, itu kan kamu, Yud?" celetuk Om Joko polos, menyipitkan matanya. Mas Yuda membeku. Tusuk gigi di tangannya jatuh ke meja. Wajahnya yang tadi merah karena kenyang makan, perlahan berubah pucat pasi seperti mayat. Di video itu, sosok Mas Yuda terlihat menggesekkan sesuatu ke gantungan lampu. Gerakannya konstan, menggergaji. Lalu kamera menangkap sosok ibu mertuaku di bawahnya, memberikan instruksi, menunjuk bagian mana yang harus dikikir. Video itu tidak bersuara, tapi gambarnya berbicara lebih keras dari ribuan kata. Itu adalah video dokumentasi sebuah rencana pembunuhan berencana. "Apa-apaan ini?" desis ibu mertuaku. Suaranya bergetar hebat. Matanya melotot menatap layar, lalu beralih menatapku dengan horor. Tante Murni dan Om Joko ternganga. Sendok di tangan Tante Murni berdenting jatuh ke piring. "Itu, kalian sedang merusak lampu?" tanya Om Joko ragu-ragu, tapi nada suaranya menyeratkan ketidakpercayaan. "Itu malam sebelum lampunya jatuh, kan?" Mas Yuda tiba-tiba berdiri, kursinya berderit keras bergesekan dengan lantai. "Matikan. Laras, matikan. Itu video editan. Itu deepfake. Jangan percaya," teriaknya histeris. Wajahnya berkeringat deras. "Aku tidak mematikannya. Aku justru menekan tombol pause tepat saat wajah Mas Yuda terlihat jelas, sedang memegang gergaji besi di dekat engsel lampu. Aku berjalan pelan mendekati ujung meja, berdiri tepat di hadapan Mas Yuda yang kini terlihat seperti tikus yang terpojok. "Editannya bagus sekali ya, Mas?" tanyaku dengan nada rendah namun menusuk. Sampai keringat di dahi Mas dan daster ibu pun terlihat jelas. "Dan, oh ya, Pak Asep Satpam Kompleks pasti jago sekali ngedit video ya sampai bisa memalsukan data server CCTV lingkungan." "Laras, kamu menjebakku," bentak Mas Yuda. Dia hendak maju meraihku, tangannya terkepal. "Duduk," bentakku balik. Suaraku menggelegar, membuat semua orang di ruangan itu tersentak kaget. Tidak ada lagi Laras yang lembut. Yang ada adalah Laras yang murka. "Duduk atau aku putar rekaman suara pengakuan kalian di kamar mandi yang direkam Bu Ratna." Itu gertakan, rekaman suara Bu Ratna tidak sejelas itu, tapi cukup untuk membuat nyali Mas Yuda ciut. Dia kembali terduduk lemas. Ibu mertuaku mulai menangis, tapi kali ini tangisan ketakutan yang asli. Yuda lakukan sesuatu. Dia memfitnah kita." "Fitnah?" Aku tertawa getir. "Kalian mau membunuhku demi warisan, kan? Demi rumah ini? Demi uang asuransi dan hak wali atas Baim?" Om Joko dan Tante Murni menatap ibu mertuaku dengan pandangan jijik. "Mbak, kamu mau bunuh mantu sendiri demi duit?" tanya Om Joko tak percaya. "Enggak. Itu bohong," bantah ibu mertuaku histeris. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan penuh kemenangan. "Asal kalian tahu," ucapku perlahan, memastikan setiap kata menancap di otak mereka. "Seminggu yang lalu, saat aku kabur, aku sudah bertemu notaris dan pengacara. Aku sudah memindahkan semua aset atas namaku, termasuk rumah ini, ke dalam bentuk trust fund untuk Baim." Mata Mas Yuda membelalak. "Apa? Dan ada satu klausul khusus," lanjutku sambil tersenyum miring. "Jika aku mati secara tidak wajar, atau mati kecelakaan sebelum Baim usia 25 tahun, maka hak wali Baim tidak akan jatuh ke ayah kandungnya. Hak wali akan diambil alih oleh yayasan yang ditunjuk pengacara ayahku. Dan kalian tidak akan dapat sepeser pun. Nol." Wajah Mas Yuda runtuh seketika. Harapannya, impiannya tentang kekayaan instan, utang-utang judinya, semuanya hancur lebur dalam satu kalimat. Motif pembunuhannya menjadi sia-sia. Kamu wanita ular," teriak Mas Yuda frustrasi. Dia menyambar pisau pemotong tumpeng di meja. Matanya merah, gelap mata. "Kalau aku nggak bisa dapat apa-apa, kamu juga nggak boleh hidup." Tante Murni menjerit. Mas Yuda menerjang ke arahku dengan pisau teracung. Namun, aku tidak bergeming.
Aku tidak lari. Karena aku tahu, aku tidak sendirian. Jangan bergerak, polisi. Teriakan tegas itu menggema dari arah pintu dapur dan pintu utama secara bersamaan, membelah ketegangan yang menyesakan di ruang makan. Mas Yuda membeku di tempat. Pisau tumpeng masih teracung di udara, hanya berjarak 1 meter dari wajahku. Matanya bergerak liar, menyadari bahwa rumah itu sudah dikepung. Dari balik pintu dapur, 3 orang polisi berseragam lengkap dengan senjata siap siaga merangsek masuk. Dari pintu depan, 2 polisi berpakaian preman, reserse, juga masuk dengan langkah cepat. Di belakang mereka, muncul sosok Om Haryo dan tentu saja, pahlawanku, Bu Ratna. Jatuhkan senjatanya. Sekarang, bentak salah satu polisi sambil mengarahkan pistol ke arah Mas Yuda. Tangan Mas Yuda gemetar hebat. Denting pisau yang jatuh ke lantai keramik terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi itu. Klang. Tiara up. Tangan di belakang kepala. Mas Yuda, yang semenit lalu masih merasa sebagai penguasa rumah ini, kini perlahan berlutut dengan wajah pucat pasi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata pengecut yang sadar hidupnya sudah tamat. Polisi segera meringkusnya, menekan wajahnya ke lantai dingin yang dulu sering ia injak dengan angkuh, dan membelenggu tangannya dengan borgol besi. Klik. Suara terkuncinya borgol itu adalah suara terindah yang pernah kudengar. Lebih indah dari musik apapun. Pak polisi. Saya nggak salah Pak. Ini semua ide anak saya. Tiba-tiba ibu mertuaku berteriak histeris. Wanita tua itu mencoba berdiri dari kursinya, menunjuk-nunjuk ke arah Mas Yuda yang sedang tiarap. Yuda yang ngajak. Pak, Yuda yang gergaji lampunya. Saya cuma disuruh megangin senter. Sumpah Pak, saya cuma ibu tua yang gak tahu apa-apa. Semua orang di ruangan itu terperangah melihat betapa cepatnya seorang ibu mengorbankan anaknya demi menyelamatkan diri sendiri. Mas Yuda yang mendengar itu langsung mendongak. Wajahnya merah padam karena marah. Dasar ibu gila. Ibu yang butuh duit buat bayar utang judi. Ibu yang bilang, bunuh aja si Laras, biar kita kaya. Ibu yang ngusulin racun tikus dulu tapi gagal, terus nyuruh pakai lampu. Bohong. Dasar anak durhaka. Ibu mertuaku menjerit, mencoba menyerang anaknya sendiri, tapi segera ditahan oleh polwan yang baru masuk. Aku hanya berdiri diam menyaksikan drama kehancuran keluarga itu. Saling tuduh, saling menyalahkan, saling membuka aib. Inilah wajah asli mereka. Keluarga yang dibangun di atas keserakahan, akan runtuh oleh pengkhianatan. Om Joko dan Tante Murni mundur ke pojok ruangan, wajah mereka pucat dan malu luar biasa. Mereka tidak berani menatapku. Polisi menggelandang Mas Yuda berdiri. Dia menatapku saat melewati tempatku berdiri. Matanya penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Laras. Mas hilaf. Cabut laporannya ya. Kasihan Baim kalau papanya di penjara. Dia tiba-tiba memelas, merengek seperti bayi. Kita bisa bicara baik-baik. Aku menatap matanya lurus-lurus. Tatapan yang dingin dan kosong. Baim tidak butuh ayah seorang pembunuh. Dan soal bicara baik-baik, kita sudah bicara lewat CCTV tadi. Selamat menikmati Hotel Prodeo, Mas. Semoga di sana kamu belajar cara mengencangkan baut. Mas Yuda diseret keluar dengan paksa, meronta-ronta sambil memaki-maki namaku. Di belakangnya, ibu mertuaku digelandang di kursi rodanya, masih terus berteriak-teriak menyalahkan setan, menyalahkan tetangga, menyalahkan siapa saja kecuali dirinya sendiri. Bu Ratna berjalan mendekatiku dan langsung memelukku erat. Tubuhku yang sejak tadi tegang perlahan mulai rileks. Air mata akhirnya menetes. Tapi kali ini air mata lega. Selesai, Laras. Sudah selesai, bisik Bu Ratna menenangkan. Om Haryo menepuk bahuku pelan. Kerja bagus, Laras. Bukti rekaman itu, ditambah percobaan penyerangan dengan pisau tadi di depan banyak saksi, sudah cukup untuk menjerat mereka dengan pasal percobaan pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya di atas 15 tahun. Dan dengan pengalihan aset yang sudah kita buat, mereka tidak akan bisa menyentuh sepeser pun harta ayahmu untuk biaya pengacara. Aku melihat ke sekeliling ruang makan yang kini berantakan. Tumpeng yang belum sempat dipotong,
kursi-kursi yang terguling. Rumah ini terasa kosong, tapi juga terasa bersih. Hawa jahat yang selama ini menyelimuti setiap sudut rumah akhirnya pergi, diangkut mobil patroli polisi yang sirinenya meraung-raung di kejauhan. Baim, yang sejak tadi diamankan oleh pembantu setia Bu Ratna di kamar tamu, berlari keluar. "Mama." Aku berjongkok dan memeluk jagoan kecilku. Aku mencium aroma rambutnya dalam-dalam. "Kita aman sekarang, sayang. Mama janji, gak ada yang akan nyakitin Baim lagi." Epilog. 6 bulan kemudian. Sore itu langit berwarna jingga keunguan. Angin sepau-sepau bertiup di teras belakang rumahku, teras yang kini sudah direnovasi total. Tidak ada lagi lampu gantung raksasa yang mengerikan itu. Gantinya adalah lampu-lampu taman kecil yang estetik dan aman, serta tanaman rambat yang membuat suasana asri. Aku duduk di kursi taman yang baru, menyesap teh hangat buatan Bu Ratna. "Kue bolunya enak, Bu," pujiku sambil mengambil sepotong bolu kukus dari piring. Kali ini bolunya utuh, tidak hancur seperti saat Bu Ratna menyelamatkan nyawaku dulu. Bu Ratna tertawa renyah. "Syukurlah kalau suka. Resep baru itu." Baim sedang berlari-larian di rumput mengejar kupu-kupu, tawanya terdengar lepas dan bahagia. Dia sudah lupa dengan kejadian mengerikan itu, dan aku bersyukur anak-anak punya ingatan jangka pendek yang selektif. Proses hukum Mas Yuda dan ibu mertuaku berjalan lancar, atau hancur bagi mereka. Mereka divonis bersalah bulan lalu. Tanpa uang untuk menyewa pengacara hebat, dan dengan bukti yang tak terbantahkan, hakim tidak memberi ampun. Mas Yuda mendapat 18 tahun penjara, sementara ibu mertuaku 15 tahun, karena dianggap otak perencana. Kabarnya, di penjara pun mereka tidak mau saling bicara dan ditempatkan di sel yang berjauhan, karena sering berkelahi jika bertemu. Om Joko dan Tante Murni sempat datang meminta maaf, memohon agar aku tidak memutus tali silaturahmi. Aku memaafkan mereka, tapi aku membatasi akses. Aku belajar bahwa racun tidak selalu datang dari musuh, tapi bisa juga dari darah daging sendiri. Aku menatap Bu Ratna yang sedang tersenyum melihat Baim. Wanita di sebelahku ini tidak punya hubungan darah denganku. Dia hanya tetangga, orang lain. Tapi dia mempertaruhkan nyawanya, mendobrak pagar, dan melindungiku saat suamiku sendiri ingin membunuhku. Aku belajar satu hal penting dalam hidup ini. Darah memang membuatmu menjadi saudara, tapi kesetiaan dan kasih sayanglah yang membuatmu menjadi keluarga. Terkadang, tetangga yang cerewet lebih berharga daripada suami yang tamak. "Terima kasih, Bu," ucapku tiba-tiba. Bu Ratna menoleh, tersenyum teduh. "Untuk apa, Nak?" "Untuk menjadi ibu yang sesungguhnya buat saya." Bu Ratna menggenggam tanganku. "Sama-sama, anakku. Sekarang, habiskan tehnya. Nanti dingin." Kami tertawa bersama di bawah langit senja, menikmati kedamaian yang mahal harganya, namun sepadan dengan perjuangannya. Hidupku baru saja dimulai kembali, dan kali ini, aku yang memegang kendalinya.